Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan halaman 41. Halaman 41 masih bab pertama tentang manhaj wal ittiba. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu membawakan riwayat dari ulama tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri, poin 66. Wa qala Al-Hasan wa Mujahid wa Abul Aliyah innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi finnar. Dari Al-Hasan Al-Basri, demikian pula dari Mujahid, Abul Aliyah. Ini adalah tiga ulama dari kalangan at-tabi'in. Berkata Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Abul Aliyah, sesungguhnya dinamakan hawa atau hawa nafsu karena yahwi, dia menjerumuskan pemiliknya, pelakunya, oknumnya ke dalam api neraka. Athar ini sama dengan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada kajian yang lalu, poin 65, Abdullah bin Abbas juga mengatakan yang sama dengan ini, bahwasanya hawa nafsu, khususnya asyubuhat, itu menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Karena hal yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah api neraka. Ini ancaman bagi para pelaku al-bid'ah. Atau bagi ahli al-bid'ah khususnya. Mereka diancam masuk ke dalam api neraka. Sudah pernah kita sampaikan berbagai macam bahaya al-bid'ah. Ya, sebagian ulama sampai menyebutkan 20 bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, insya Allah suatu saat akan kita tulis dalam bentuk poster tentang bahaya bid'ah dan juga ahli al-bid'ah. Kemudian poin ke-67, wa qala Al-Hasan, ini riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, ma min da'in asyadda min hawa khalata qalban. Tidak ada suatu penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit hawa nafsu
khususnya syubhat yang telah merasuki hati manusia. Dua riwayat ini intinya sama, yaitu mentahdzir dari al-hawa atau asyubuhat dan dari ahli al-hawa atau ahli al-bidah. Ya, riwayat-riwayat ini intinya kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan sekaligus menjauhkan diri daripada al-bidah dan dari ahli al-bidah, karena bid'ah ini menyerumuskan manusia ke dalam api neraka. Dan as-salafus saleh mereka mengajarkan kepada kita sikap yang tegas dan tepat dan bijak tentang masalah al-bid'ah, menyikapi al-bid'ah ataupun ahli bid'ah. Mereka meyakini bahwasanya al-bid'ah itu asyad, lebih dahsyat, lebih bahaya daripada maksiat. Ya, seperti dalam ungkapan di sini, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma min da'in asyadda min hawa khalata qalban." Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada hawa nafsu, yaitu asyubuhat, khususnya yang telah merasuki hati. Ini juga yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat masih merasa bersalah. Ada harapan untuk bertobat. Namun al-bid'ah itu pelakunya tidak merasa salah, tidak mungkin dia mau bertobat. Ini hukum secara umum. Ya. Sekali lagi, ini bahaya al-bid'ah. Lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Makanya as-salaf dahulu lebih benci kepada al-bid'ah dan ahli bid'ah daripada maksiat dan ahli maksiat. Bukan meremehkan masalah maksiat. Ya, dalam Islam ada skala prioritas. Ya, ada wajibat, ada mustahabat. Ya, demikian pula dalam masalah al-manhiyat, larangan. Yang paling terlarang adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Di bawah syirik adalah al-bid'atu. Baru yang ketiga, dosa-dosa besar. Ini untuk kita bersikap yang tepat, yang bijak menghadapi, menyikapi keduanya. Jangan pelaku maksiat ya, dibenci luar biasa, sedangkan ahli bid'ah bermesraan dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Masalah maksiat luar biasa kerasnya. Ya, namun masalah bid'ah lemah lembut, masalah bid'ah ya santai-santai saja. Bahkan mendukung al-bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ini sikap yang tidak sesuai dengan ajaran as-salafus saleh. Ya, penyakit yang paling berbahaya al-bid'ah. Ini seperti yang pernah kita sampaikan atau mungkin jawaban hari Selasa kemarin tentang masalah musibah dalam urusan agama lebih dahsyat daripada musibah dalam urusan dunia. Ya, maka sekali lagi harus kita waspada, harus kita berhati-hati dari asyubuhat, ahli syubuhat, dari hawa nafsu, yaitu penyimpangan dalam urusan agama, dan dari kebid'ahan dan dari ahli al-bidah. Poin ke-68, waqala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, beliau termasuk ulama tabi'in juga, jadi ini agak berurutan ya, dari dalil ayat, hadis Rasul, ucapan para sahabat, kemudian ucapan para at-tabi'in. Wa qala Abu Qilabah, Abu Qilabah rahimahullah berkata, iyyakum wa ashabal khusumat. Jauhkanlah diri kalian dari ashabal khusumat. Orang-orang yang hobi debat kusir. Kalau dalam riwayat yang masyhur
iyyakum wa ashabal ahwa. Ya, kalau kita mau bukakan misalnya dalam ini Bu, Al-Ibana Al-Kubra, ya, dalam kitab Al-Ibana Kubra juga sama penulisnya Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari, Kitabul Iman jilid yang pertama, tahqiq Syekh Ridha bin Na'san Mu'ti. Beliau membawakan riwayat dari Abu Kilabah juga, halaman 437, nomor 369. Ini kalau redaksinya di Ibana Al-Kubra, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Wala tujadiluhum. Jangan berdebat kusir dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku khawatir mereka akan menjerumuskan, menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Au yulabisu alaikum ma ta'rifun. Atau membuat talbis, kesamar-samaran, keraguan-raguan tentang apa yang kalian ketahui. Itu redaksi lain yang dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari dan juga ulama lain dalam kitab Syariah. Juga Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Juga riwayat menyebutkan la tujalisu ahla al-ahwa. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita sampaikan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Saya rasa penting untuk kita baca atau perlu untuk kita baca. Kata beliau, wa hadzal athar aidan min kalami Abi Kilabah at-Tabi'i tahdzirun min ashabil khusumat wal jidal. Asar ini, riwayat ini dari ucapan Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in, sebagai bentuk tahdzir, memperingatkan. Ya, sekali lagi, tahdzir tidak ada masalah secara asal. Yang terlarang itu kalau tahdzir tanpa bukti, tanpa al-ilmu, ya, atau dengan kedustaan. Ya, jangan dibalik. Tahdzir yang di atas ilmu, di atas bukti yang nyata, malah ditakuti. Malah orang-orang ditakut-takuti. Ya. Namun tahdzir yang asal-asalan, yang hanya sekedar mengekor hawa nafsu, malah apa? Diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sudah sering kita sampaikan, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Di antara dalam masalah tahdzir. Tidak boleh mentahdzir, ya. Namun juga tidak boleh meremehkan dalam masalah tahdzir. Pertengahan, selama tahdzir itu di atas al-ilmu, di atas bukti yang nyata, wajib diterima. Itu adalah al-ilmu, itu adalah warisan para salafu as-saleh. Ya, dikatakan di sini Abu Kilabah mentahdzir kaum muslimin dari ashabil khusumat, ahlil ahwa, yang ciri mereka diantaranya suka mendebat kebenaran, atau suka debat kusir, ngeyel, ya, tidak mau mengakui kebatilan mereka, malah membantah, malah ngeyel, ya. Ini sekali lagi termasuk ciri ahli al-bidah. Makanya di sini redaksinya iyyakum wa ashaba al-khusumat. Hati-hati kalian dari ahli ahwa yang mereka di antara cirinya suka debat kusir atau membantah kebenaran, membantah ayat, membantah hadis yang sahih, membantah ucapan salafus saleh. Ya. Kata beliau, tahdzirun min ashabil khusumat wal jidal. Ucapan Abu Kilabah itu sebagai bentuk tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari ashabil khusumat, orang-orang yang suka debat kusir. Alladzina yukhasimun wa yujadiluna fi dinillah ala ghairi basirah. Yaitu mereka-mereka yang suka berdebat tentang agama Allah namun tanpa al-ilmu. Asbun saja, asal debat saja. Ini sekali lagi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak boleh asal debat, tidak boleh asal mentahdzir, membantah, harus ala ilmin. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita
beramal. Demikian pula sebelum kita nge-share makalah, ya, harus apa? Betul-betul di atas ilmu. Ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apakah itu yang kita mau share sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh ataukah tidak? Kalau tidak sesuai, naudzubillah min dalik. Jangan sampai di-share, karena ini termasuk ke dalam sabda Rasul, man dalla ila dolalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarim syai'a. Barang siapa menunjukkan kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Jangan asal nge-share, jangan asal mentahdir atau membantah, namun tetap harus ala ilmin. Nah, haulaihum ahlul bidah. Mereka lah ahlul bidah yang suka apa? Mendebat dalam agama Allah, yang suka ngeyel, keras kepala, tidak mau sami'na wa ata'na, tidak mau sami'na wa saddaqna. Ya. Famanasyatil bid'ah ila minal khusumat. Kata Syekh, tidaklah bid'ah itu muncul kecuali sumbernya, ya, salah satunya adalah al-khusumat, karena debat kusir. Kemudian beliau contohkan fal jahmiyatu khasamu fi nususil kitab. Kelompok Jahmiyah, mereka mendebat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa kadzalikal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Rafidhah fa kullum ashabu khusumat. Mereka adalah orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam banyak ayat menjelaskan tentang sifat ulu, ketinggian bagi dirinya. Ya, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalilnya ada 2000. Ya. Itu masih didebat oleh ahli al-bidah. Ya. Kalau Allah tinggi di atas langit atau di atas arsy, Allah butuh langit, butuh arsy berarti. Naudzubillah min dzalik. Ngeyel, mendebat. Para sahabat tidak pernah mengatakan demikian. Mereka sami'na wa saddaqna. Mereka yakini Allah tinggi di atas al-arsy. Bahkan budak perempuan ketika ditanya oleh Rasul SAW, aina Allah, di mana Allah? Langsung spontan mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Itu akidah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Beda dengan ahli bidah yang ngeyel, yang masih mendebat nasas yang sangat jelas sekali. Ar-Rahman alal arsy istawa. Mereka debat dengan mengatakan istawa artinya istaula, menguasai, bukan Allah tinggi di atas al-arsy. Padahal jelas ulama tabi'in seperti Mujahid Abul Aliyah mentafsirkan istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ini bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Demikian pula dalam masalah-masalah akidah yang lain, khususnya masalah tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin, tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan jelas hadisnya. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan jelas. Fala yubdi alaniyatan. Ya, ini baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Apalagi di medsos yang luar biasa bahayanya. Maka Ahlussunnah sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna, tidak ngeyel. Seperti mungkin ada pertanyaan kemarin, ada seorang yang menasihati saudaranya tidak boleh demonstrasi misalnya dengan dibawakan ayat ataupun hadis ataupun ucapan para ulama dengan mengatakan wah beda zamannya. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah apa hadis itu berlaku pada zaman Rasul saja. Seolah-olah apa Islam itu hanya di zaman Rasul saja. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang ngeyel. Ya, ciri-ciri ahli al-bidah. Naudzubillah min dzalik. Khasamu fi nususil kitab wa kadzalikal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa Rafidhah fa kullum ashabu khusumat. Fal wajib al-hadar minhu. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, maka yang wajib mewaspadai mereka dan bid'ahnya mereka. Wajib untuk berhati-hati, menjauh dari mereka dan dari bid'ahnya mereka. Jangan sampai menjauh dari mereka tapi mengambil syubhatnya mereka. Ini samirawon, naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati.
Walihada hadzarana Abu Kilabah rahimallah. Oleh karena itulah Abu Kilabah mentahdzir kita semuanya, memperingatkan kita semuanya dengan mengatakan faqal iyyakum wa ashabal khusumat. Jauhkanlah diri kalian daripada orang-orang yang suka debat kusir. Yakni alladzina yukhasimuna fi dinillah ala ghairi basirah, yaitu mereka-mereka yang mendebat dalam urusan agama Allah tanpa ilmu. Ya. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku khawatir mereka akan menenggelamkan, menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Ini para salafus saleh khawatir. Salafus saleh mereka tidak merasa aman kalau manusia kaum muslimin duduk bersama ahli al-bidah. Namun sangat disayangkan ada di antara yang mengaku ahli sunnah, salafi, namun masih membolehkan bermajelis. Artinya di sini khususnya bermajelis ilmu dengan ahli al-bidah secara khusus ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya tidak aneh kalau banyak syubhat dari orang-orang yang belajar ya, di sekolah-sekolah ahli al-bidah. Karena itu yang memang dikhawatirkan oleh as-salafus saleh. Mereka akan menjerumuskan orang-orang yang duduk bersama mereka ke dalam kesesatan mereka. Minimal ada kerancuan dalam pemahaman-pemahaman mereka. Walidzalika yaqul. Oleh karena itulah beliau mengatakan idza khasamtumuhum qad yulabbisuna 'alaikum. Kalau kalian mendebat ahli bidah, dalam riwayat tadi kita bacakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Jangan kalian duduk dengan ahli bidah, ahli ahwa, dan jangan mendebat mereka. Jangan mendebat mereka. Kenapa? Kata beliau, di antara dampak negatifnya, bahayanya, qad yulabbisuna 'alaikum. Bisa membuat kerancuan ya, terhadap kalian, terhadap akidah. Mungkin awalnya masih kuat akidahnya, kuat manhajnya. Ketika mungkin baru semester pertama. Ya, semester kedua mulai ada goyang. Ya. Mungkin semester 3 sudah menjadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun casingnya masih ahli sunnah atau salafi. Na'udzubillah min dzalik. Ayula wa qad yulabbisuna 'alaikum. Wa qad tastabihu 'alaikumul umur. Maka hal-hal yang dulunya itu terang benderang, akidah salah, manhaj salah terang benderang, dia pegang erat. Namun ketika sudah enak bermesraan duduk di majlis al-bidah, tastabih menjadi syubhat, rancu. Ya, tastabih alaikum al-umur fatadilluna kama dhallu. Maka kalian akan tersesat sebagaimana mereka sudah tersesat. Namanya virus bisa menular. Ini virus yang lebih berbahaya daripada virus corona seperti yang kita sampaikan. Penyakit yang paling berbahaya penyakit asyubuhat, penyakit al-bidah. Ini harus betul-betul diwaspadai lebih daripada mewaspadai virus corona. Walihada qal, oleh karena itulah beliau mengatakan fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Oleh karena itulah beliau mengatakan aku khawatir mereka akan menenggelamkan, menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka, atau minimal yulabisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, membuat talbis, kerancuan. Ya. Dalam tadi awal mungkin semester pertama masih jelas mana manhaj akidah salaf dengan al-bidah. Ya, awalnya masih jelas. Semester kedua mulai ada kerancuan, ada campur aduk antara hak dengan yang batil. Ini cirinya ahli bidah. Padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Ya, ini juga seperti yang kita sampaikan pada kajian kemarin al-iqtisad fil i'tiqad, bahwasanya di antara ciri ahli bidah mereka suka bersilat lidah. Mereka terkadang bermain cantik. Retorika mereka sangat indah yang bisa menipu manusia. Zukhrufal qauli. Dan itu adalah ciri musuh-musuh
para anbiya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ya, at-talbis. Mungkin kita mau bacakan dulu ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di seperti yang kita isyaratkan. Kemarin sebenarnya kita mau baca, cuma terbatas waktunya. Ya, sekarang kita mau bacakan karena sangat indah sekali ucapan beliau dan sangat penting untuk menguatkan sikap Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam menghadapi badai fitnah di akhir zaman ini. Ya, kita baca dari kitab beliau Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, di tafsir surat Al-An'am ayat 112. Tadi sudah kita bacakan ayatnya sampai nanti 113. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilai afidatul ladina la yu'minu bil akhirah waliyardauhu waliyaktarifu ma hum muqtarifun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala musalliyan li Rasul sallallahu alaihi wasallam atau li Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama ja'alna laka a'daan yaruduna da'watak wa yuharibunaka wa yahsudunaka fahadi sunnatuna an naj'ala likulli nabiyyin nursiluhu ilal khalqi a'daan min syayatinil insi wal jinni yakumuna bididdi ma ja'at bihi ar-rusul. Allah berfirman dalam ayat ini surat Al-An'am 112 sampai 113 sebagai bentuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan sebagaimana kami menjadikan bagi dirimu ya Muhammad musuh-musuh, ya, yang mau nolak dakwamu. Jadi kalau ada dakwah ditolak, ya, di masjid atau di mana saja, ya, ditolak, itu sunatullah. Nabi saja yang sempurna akhlak beliau mendapatkan perlakuan sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah. Allah mengatakan wa'id yang kurubika lalika farul yusbituka au yaktuluka au yukhrijuk. Ya, ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar terhadap dirimu. Untuk apa? Mengusir dirimu, menahan dirimu, bahkan untuk apa? Membunuh. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Sunatullah. Ya, nanti akan disampaikan yang membawa ajaran Nabi, membawa dakwah Nabi juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Kata beliau, kama ja'alna laka ada, sebagaimana kami menjadikan bagi engkau musuh-musuh yang menolak dakwamu, yang memerangi dakwamu, yang dengki, iri, hasad terhadapmu. Ya, ini sekali lagi bukan masalah akhlak. Ini sekali lagi apa? Masalah akidah demikian. Kalau sudah dakwah akidah, banyak yang hasad, iri, dan dengki, banyak yang memusuhi, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Ini suatu yang biasa. Ya. Fahadi sunnatuna. Ini adalah sunnah kami, kata Allah. Yaitu kami menjadikan bagi setiap nabi yang kami utus kepada manusia musuh-musuh dari kalangan setan, manusia, dan jin. Mereka bersatu padu untuk apa? Memusuhi, membantah yang dibawa oleh para ar-rusul. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka, musuh-musuh para nabi itu, membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Kata beliau, ay yuzayyin ba'dhum li ba'din. Ucapan mereka itu manis, ucapan mereka itu indah. Ya. Sebagaimana kita bacakan dari ucapan Syekh Abdul Razak kemarin, bagaimana ahlu ta'til, yaitu utama Mu'tazilah, menamakan pengingkaran sifat mereka sebagai at-tauhid, dan seterusnya. Demikian pula dengan orang-orang yang menyimpang, baik yang masih mengaku ahli sunnah ataukah tidak. Mereka juga terkadang demikian, bersilat lidah,
bermain retorika yang indah. Ya. Kemudian kata beliau, yuzayyin ba'dhum li ba'din al-amru alladhi yad'una ilaihi minal batil. Sebagaimana yang mereka seru dari kebatilan, mereka hiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. Terorisme dikatakan jihad. Ya. Mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dibungkus dengan cinta ahlu al-bait. Ya. Demikian pula demonstrasi dibungkus dengan istilah ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Maka hati-hati. Wa izakhrifuna lahu al-ibarat, menghiasi ungkapan-ungkapan dengan retorika-retorika yang indah, hatta yaj'alu fi ahsani surah, digambarkan dengan gambaran yang sangat yang indah. Ya, isinya bangkai tikus namun bungkusnya ya emas misalnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, hati-hati. Liyaqtarra bihi sufaha, agar orang-orang yang bodoh tertipu. Wa yanqadu law al-aghbiya alladziina la yafhamuna al-haqa'iq. Orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang dungu, mereka apa? Ikut-ikutan. Ya, tidak melihat kepada hakikat sebetulnya. Wa la yafhamuna al-ma'ani wa la yafqahuna al-ma'ani. Tidak melihat kepada kontennya. Ya. Tidak melihat apa? Terkadang lihat bungkusnya saja tidak dilihat apa? Isinya. Casingnya bagus tapi isinya apa? Ya, na'udzubillah min dzalik. Bal tu'jibum al-alfat al-muzakhrafah. Mereka tertarik dengan ucapan-ucapan yang indah. Wal ibarat al-mumawwiha. Fayataqiduna haqqa batilan wal batil haqqa. Karena retorika yang indah, mereka meyakini kebenaran itu sebagai kebatilan, kebatilan itu sebagai kebenaran. Ya, diputar balikkan. Ya. Yang dolim ya, dianggap terdolimi, yang terdolimi dianggap dolim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketika sang oknum misalnya mencaci maki pemimpin, ya, dibantah, malah menuduh yang membantah dolim. Ya. Ini sekali lagi memutar balikkan fakta. Yang dolim itu adalah yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Itu adalah bentuk al-khuruj kepada pemimpin kaum muslimin. Namun untuk menutupi kebobrokan itu, dibungkus seolah-olah dia apa? Terdolimi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini sekali lagi sifat-sifat ahli al-bidah. Menghiasi kebobrokan kesatuan mereka dengan retorika-retorika yang indah. Mengalihkan perhatian, ngeles dan sebagainya. Maka sekali lagi, hati-hati, waspada. Ini adalah peringatan dari Allah. Bahwasanya musuh para anbiya itu pintar bersilat lidah, menggunakan retorika-retorika yang indah, bermain cantik untuk menutupi kebusukan mereka. Hatta yaj'alu fi ahsani surah liyaqtara bisufaha wa yanqadu law aghbiya ala dina la yafhamuna al-haqa'iq wa la yafqahuna al-ma'ani bal tujibum al-alfat wal muzakhrafa wal ibarat mumawwaha fa yataqil haqqa batilan wal batila haqqa. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman pada ayat selanjutnya Al-An'am 113, walitasgha ilai ay walitamila ila dalikal kalam al-muzakhraf afidatul ladina la yu'minu bil akhirah. Ketika orang-orang yang di atas kebatilan menggunakan retorika yang indah, maka hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu apa? Condong kepadanya. Li'anna adama imanin bil yaumil akhir wa adama uquli manafi'a yahmilum ala dhalik. Karena tidak berimannya mereka kepada hari akhir dan tidak berakalnya mereka menjadikan mereka apa? Terpengaruh, tertipu. Waliyardau ba'da an yusghu aw yasghau ilai fa yasghauna ilaihi awwalan fa idza malu ilai wa ra'au tilkal ibarat mustahsana radu wa zuyyina fi qulubihim wa sara aqidatan rasikha wa sifatan lazimah. Ketika mereka sudah condong kepada ungkapan-ungkapan yang indah meskipun batil, kemudian mereka pun apa? Ridha dengan apa yang mereka sampaikan sampai menjadi akidah yang mengakar dalam hati mereka. Summa yantuju min dalik an yaktarifu minal a'mal wal aqwal ma hum muktarifun ayatuna minal kadhib bil qawl wal fi'l. Sudah ketika sudah mendarah daging, mereka pun apa? Berdusta, membolak-balikan fakta. Ya. Ma huwa min lawazimi tilkal aqaid al-qabiha fa hadhi halul al-mughtarrin bi syayatinil insi wal jin al-mustajibina li da'watim. Inilah keadaan orang-orang yang tertipu dengan setan-setan jin dan manusia yang mereka mengikuti ajakan setan-setan tersebut.
Wa amma ahlul iman bil akhirah wa ulul uqul al wafiyah wal albab ar-razina fa innahum la yaghtaruna bitilkal ibarat wala takhlubuhum tilkat tamwihat bal himmatum masrufatun ila ma'rifatil haqa'iq fayandurun ilal ma'ani allati yadu ilaiha ad-du'at. Adapun orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka memiliki akal yang sehat, punya mukh, ya, punya otak, ya, dan mereka cerdas. Mereka tidak tertipu dengan ucapan-ucapan yang indah, ya. Karena apa? Ya, mereka itu yang paling penting isinya. Kata beliau, bal himmatum masrufatun ila ma'rifatil haqqai. Lihat kepada hakikat isinya, ya, bukan kepada konteksnya. Ya, ada konteks redaksi, ada konten. Kalau yang punya akal yang sehat, dia beriman kepada akhirat, Ahlussunnah sejati, yang paling penting kontennya lihat dulu. Ya, bukan konteksnya. Lihat isinya, bukan casingnya, bukan bungkusnya dahulu. Ini sekali lagi kata beliau, adapun orang yang beriman kepada akhirat punya akal yang sehat, maka melihat kepada isinya, haqa'iq. Ya. Fayandurun al-ma'ani allati yadu ilaiha ad-du'at. Fa in kana haqqan qabiluha. Kalau benar diterima. Wa anqadulah. Ya, bukan malah apa? Ditolak. Naudzubillahi min dzalik. Itu sebagian yang diucapkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang surat Al-An'am ayat 112 sampai 113. Ya, maka harus seorang muslim muslimah, apalagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, hati-hati. Jangan tertipu dengan propaganda, retorika yang indah, namun lihat kontennya, isinya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh ataukah tidak. Jangan tertipu dengan retorika-retorika yang lemah lembut, yang kelihatannya halus, padahal penuh dengan racun. Naudzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi membaca ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yushawishuna alaikum ma ta'rifunahu mimma huwa mustaqirrun fi nufusikum. Mereka yang suka mendebat ini membuat kerancuan, yushawishun, ya, membuat kerancuan terhadap apa yang sudah mustaqir, yang sudah apa? Baku, yang sudah paten. Ya, seperti yang kita sampaikan. Awalnya mungkin mengingkari al-bidah, namun karena sudah sering duduk di majlis mereka, belajar di sekolah mereka, di perguruan tinggi mereka, jadi sudah terbiasa. Awalnya bara, namun lama-lama wala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang kita hadapi sekarang dari sebagian orang-orang yang mengaku dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, yushawishun. Ya. Dulu semua dai salafi sepakat dakwah tauhid itu prioritas utama. Namun ada sekarang yang yushawishun. Dulu dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin, mengkritik di hadapan umum. Sekarang membuat apa? Tashwish. Naudzubillah min dzalik. Dulu sepakat demo itu haram. Sekarang ada yang yushawishun dengan berbagai macam apa? Ungkapan-ungkapan mereka. Naudzubillah min dzalik. Dulu Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyin sepakat tidak mau untuk apa? Masuk ke lubang ataupun kubangan politik. Namun sekarang banyak yang sudah apa? Mulai merasakan kubangan politik tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang ashabul khusumat, yang mengikuti jejak ahli al-ahwa, yushawishun alaikum ma ta'rifunahu mimma huwa mustaqirun fi nufusikum mimma ta'taqidunahu mimma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu. Yang mana dulunya kalian sudah betul-betul yakin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu. Faham al-khusumati wal jidal yulabisuna alaikum ba'da ma ta'rifun. Namun ketika kalian sudah mendebat mereka, debat kusir dengan mereka, mereka pun apa? Yulabisuna alaikum, membuat kerancuan dalam diri kalian terhadap apa-apa yang sudah kalian pahami dulunya. Fatahsul syukuk wa syubah, maka muncul
keraguan, kerancuan, syubhat. Ini yang kita hadapi sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, pertolongannya untuk kita tetap konsisten istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat dan ahli asyubhat. Fayazalul insan wa yadhillu ay fayazilul insan wa yadhillu wala haula wala quwata illa billah. Ini ucapan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidallahu taala. Kita lanjutkan sedikit asar berikutnya, poin 69. Poin 69, wa kariha Ata'un wa Tawus wa Mujahid wa Sya'bi wa Ibrahim an-Nakhai an yuftu fi syai'in minal khusumat. Ata bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in, Tawus, Mujahid, Sya'bi, demikian pula Ibrahim an-Nakhai, mereka membenci, mereka tidak suka berfatwa ketika dalam debat kusir, atau tidak mau menjawab orang-orang yang menginginkan debat kusir dengan mereka. Wa qalu, mereka mengatakan al-khusumatu mahquddin. Debat kusir itu menghilangkan agama. Makanya dalam kitab-kitab akidah as-salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tarkul khusumat, meninggalkan debat kusir, debat yang tanpa al-ilmu, debat yang untuk menguatkan kebatilan atau membuat kerancuan di dalam kebenaran. Seperti dalam kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad di awal-awal kitab, beliau mengatakan Ushul Sunnah indana, prinsip-prinsip akidah kami, di antaranya kata beliau tarku al-khusumat fid-din, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Karena itu sangat berbahaya. Maka ini peringatan bagi kita semuanya, hati-hati. Hati-hati dari debat kusir dan juga dari orang-orang yang suka debat kusir, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, kemudian kata mereka al-khusumatu mahquddin. Debat kusir itu bisa menghapus, bisa menghancurkan agama. Karena dengan debat kusir itulah muncul berbagai macam bentuk al-bid'ah, dan bid'ah adalah musuh agama. Al-khusumat mahquddin. Ini seperti ungkapan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah menghapus barokah dari harta riba. Itulah debat kusir menghapus agama. Kemudian poin yang ke-70, waqalu ma khasama wari' qattun. Orang yang punya sikap wara' itu tidak mau debat kusir. Tidak mau debat kusir. Karena itu terlarang dalam urusan agama. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan perintah Allah untuk berdebat? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan cara yang al-ahsan. Sebenarnya dalam ayat itu ada jawabannya. Allah mengatakan wajalihum billati hiya, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Artinya boleh berdebat namun dengan cara yang baik. Ada debat yang baik, yaitu debat yang di atas niat yang salehah, di atas ahli ilmu. Adapun debat kusir, yaitu debat yang hanya sekedar untuk menang-menangan, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu al-ilmu. Atau debat untuk membuat kerancuan, debat untuk menegakkan kebatilan, maka itu yang terlarang. Maka sekali lagi kata ulama, debat ada dua macam. Debat yang terpuji, yaitu debat yang didasari oleh niat yang salehah untuk memenangkan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, dan betul-betul debatnya di atas al-ilmu, dan banyak maslahat tentunya dibandingkan madaratnya. Adapun debat yang tercela, debat yang ditujukan untuk menegakkan kebatilan,
debat yang tidak didasari oleh ilmu, banyak madaratnya, kemaslahatannya. Jadi ini termasuk sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau atau kata mereka, wa qalu ma, orang yang bertakwa, orang yang punya sikap kehati-hatian itu tidak mau debat, kusir. Karena memang bahayanya tadi, an yaghmisukum fi dhalalatin, bisa apa menjerumuskan kan ke dalam kesesatan kalian. Apalagi yang mungkin tidak kuat akidahnya, tidak kuat ilmu agamanya, bisa apa ikut arus bersama mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin sampai di sini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Apakah termasuk manhaj salaf dan hulu berdakwah melalui baju yang berisi dakwah? Karena banyak yang menjual baju dakwah tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita hanya sekedar mengingatkan hati-hati kalau misalnya di baju-baju tersebut ada misalnya lafaz nama Allah, ataupun ada hal-hal yang memang tidak layak untuk dipakai, misalnya sampai ke toilet misalnya. Alaihi wasallam. Sekali lagi harus betul-betul hati-hati, ya. Ada orang yang berkata bahwa salafi juga takwil, yaitu alal arsistawa dengan ala wartafa. Bagaimana menjawabnya? Salafi, as-salafiyun mentakwilnya di atas basirah, di atas al-ilmu. Ya. Salafi mentafsirkan, mentakwilkan ar-Rahman al-Istawa dengan istawa, dengan ala wartafa, mengikuti jejak para tabi'in. Seperti yang kita sampaikan. Itu takwilnya, tafsirnya Abul Aliyah Mujahid, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Ya. Beda dengan alil bidah ketika mentafsirkan istawa dengan istaula. Siapa dari ulama salaf? Ya, itu adalah tafsirnya kelompok Jahmiyah. Yang aneh, mereka orang-orang itu benci kepada kelompok Jahmiyah, tapi mereka mengambil tafsirnya kelompok Al-Jahmiyah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi beda. Kalau takwilnya salafi, takwil yang di atas ilmu dan dalil yang sahih. Kita diperintahkan mengikuti para tabi'in, karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya. Dan sudah kita pernah sampaikan, takwil itu sama dengan tafsir. Ada takwil yang batil atau tafsir yang batil, demikian pula ada takwil tafsir yang as-sahih. Tafsir yang sahih sudah pernah kita sampaikan, yaitu tafsir di antaranya dari kalangan para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka yang paling paham tentang ayat Al-Quran, dan mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Bagaimana mensikapi sebagian tulab yang mereka di sosmed disibukkan dengan tahdzir mentahdzir, padahal ilmu usulnya saja tidak paham. Kalau tulab atau talib tadi, seperti kita sampaikan, harus pertengahan dalam segala hal. Ya, kita misalnya mentahdzir didasari oleh ilmu, didasari oleh bukti yang nyata, maka tidak ada masalah. Ya, dengan tetap kita mempelajari ilmu agama, tahsil dikuatkan, tapi tidak terlarang untuk kita menyampaikan tahdzir. Apalagi misalnya santri itu hanya menukil saja dari ucapan, dari tahdziran yang lebih paham, maka tidak ada masalah. Ini dalam rangka apa? Wa tawasabil haq wa tawasabi sabr. Kita sekali lagi pertengahan dalam segala hal. Ya. Namun terkadang ada orang-orang yang mereka ini takut ketahuan bobroknya, membuat retorika-retorika seperti ini. Ya. Wah, masih belum paham nahwu saja mentahdzir. Ya, kita tanya, apakah terlarang? Kalau sekedar santri itu hanya menyampaikan tahdzir seorang, misalnya yang telah menyampaikan tahdzirannya berdasarkan ilmu dan bukti yang nyata.
Kecuali kalau dia sendiri yang mentahdir tanpa ilmu, tanpa bukti yang nyata, ini yang terlarang. Ada pun kalau misalnya ada seorang santri, dia belum selesai pelajaran nahwunya, namun dia mengeser tahdzir terhadap kesesatan misalnya, penyimpangan. Dan itu jelas-jelas di atas ilmu, di atas bukti yang nyata. Harus diterima. Ya, kalau tidak diterima, ditolak, maka itu termasuk al-kibr. Al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Cuma ada oknum-oknum da'i yang masih menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah karena takut kebobrokannya terungkap, membuat retorika-retorika seperti ini. Ya, masalah nahwu nggak bisa, namun sudah tahdzir. Sekarang kita tanya, apakah harus orang itu dalam mentahdzir paham nahwu dulu? Mana dalil Anda? Ya, sekali lagi ada orang-orang yang sekali lagi ketakutan terbongkar kedok mereka, membuat retorika-retorika yang kelihatannya hak, namun sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib tentang kelompok Khawarij, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak namun di belakangnya ada kebatilan, talbis, ya, ada kerancuan. Maka hati-hati. Apakah al-jarh wa ta'dil terhadap orang tertentu itu hak khusus para ulama saja atau boleh juga dilakukan oleh para syabab yang memiliki pengetahuan? Ya boleh bagi para ulama dan para tulabul ilm. Sekali lagi di atas al-ilmu. Ya, misalnya di negeri kita atau di sekitar kita nggak ada ulama, ya. Namun adanya al-asatid, adanya ad-duat, as-salafin. Ketika mereka mentahdir fulan dan fulan, mentahdir kesehatan fulan dan fulan, yang penting tahu ahli ilm. Jadi tidak harus disyaratkan ulama meskipun itu yang lebih utama. Namun sekali lagi jangan mentalbis. Ya, harus hanya ulama saja. Kita katakan ya, itu kewajiban para ulama dan yang juga mengikuti jejak para ulama dari para al-asatidah, daripada ad-duat yang memang di atas ilmu dan di atas basirah, di atas bukti yang nyata. Apa kiat bersabar ketika menghadapi masalah dan bagaimana cara hati ridho dengan nasihat? Yang wajib kita yakini, semua yang terjadi di atas muka bumi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan iman kepada takdir kepada Allah. Kita banyak belajar akidah tentang al-qada wal qadar. Maka insya Allah itu akan bisa mengobati hati kita. Dan kita yakini inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan banyak hikmah di balik musibah tersebut. Kata Rasul saja bahwasanya orang mukmin yang tertimpa musibah seperti kena duri itu mendapatkan pahala, dihapuskan dosanya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Itu insya Allah akan bisa menguatkan kita dalam menghadapi musibah dan kita banyak bersabar. Apalagi dengan bersabar juga banyak pahala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa alaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat, keselamatan dari Allah dan mendapatkan rahmat dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini sekali lagi luar biasa pahala yang Allah sediakan bagi yang bersabar, terutama dalam menghadapi musibah, terutama di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.